Dinda Muhammad Aulia ini ilmunya manfaat, kuliahnya lanjut, sekarang sedang menempuh S2 nya 3, 4 ya insya Allah, terus sampai dokter tong ya, jangan kawin dulu udah profesor udah kawin. Dan doain dah pelajari dan semua anak cucunya Allah berikan keberkahan semua. Berjamaah sekalian, tibalah saatnya kita dengarkan tausiah hikmah Maulidul Rasul Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Memang sengaja kita undang khusus untuk pagi hari ini pada yang terhormat guru kita Abuya Kiai Haji Yatiyah Al-Maqdisi Muhajirin. Kepada beliau falyatafaddal masykur. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsiran. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para ulama, para habaib, para kiai, para hujjaj, sahibul bait, khidmat kiram al-ustaz Haji Ahmad Rozali, dan juga para kiai, para ulama. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun, tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikit pun ta'zim, takrim saya kepada para kiai sekalian. Alhamdulillah juga ada Nabi Muhammad bin Syekh Al-Atas, ya Allah, tadi juga baru ketemu di depan. Para kiai di depan, para ulama, guru saya Kiai Haji Ubaidillah, dan seluruh para alim ulama dan jamaah sekalian di perkumpulan Forsilah, betul ya? Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola sewilayah Pondok Gede. Insyaallah, alhamdulillah, ini adalah kali kedua saya silaturahmi ke sini. Tahun lalu Maulid hadir juga, dan kesempatan ini dibuat pagi hari pada subuh, dan ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi al-fakir bisa hadir di majelis ilmu dan di majelis maulid ini. Karena bagaimanapun kita sejatinya selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ada undangan ataupun setiap ada pemberitahuan bahwa kita mendapatkan undangan maulid, maka sejatinya batin kita harus bahagia, batin kita harus merasa senang, merasa resep. Kenapa kita harus resep? Mengapa kita harus merasa senang? Karena sebagai bentuk syukur kita sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diringankan langkah kita dimudahkan langkah kita. Dan saya termasuk orang yang hakul yakin, biidznillah, aku yakin bahwa kehadiran kita, jika memang diringankan langkah kita, insya Allah kita memang diundang langsung oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang selalu terngiang di telinga saya ketika memang saya sering mendapatkan ajaran taklim dari Habibana Habib Muhammad Lutfi bin Aini bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Juga saya sering mendapatkan nasihat juga dari salah satu cucu dari Habib Anis Al-Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Naufal Al-Habsyi Solo. Insyaallah, alhamdulillah sering ketemu juga saya beberapa bulan yang lalu dan juga beberapa tahun yang lalu. Karena kebetulan Habib Ahmad Al-Habsyi juga ada ta'lim dulu beberapa kali. Kami juga beberapa kali undang dalam acara haul orang tua kami Al-Walid Syekhuna Muhammad Muhajirin bin Hamzah Ad-Dari. Jamaah sekalian, para ulama, para habaib,
Saya pada kesempatan yang mubarakah kali ini tidak akan berkalam panjang, karena memang pada kesempatan kali ini yang menjadi pusat perhatian kita, pusat konsentrasi kita adalah bagaimana kita selalu berusaha merasa bahwa kita ini adalah seorang manusia yang semuanya biasa-biasa saja, semuanya tidak ada yang memiliki keistimewaan apapun, tanpa, saya garis bawahi, tanpa bimbingan ataupun tanpa kita berusaha mencontoh apa yang menjadi akhlak ataupun perilaku sehari-hari dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi. Al-Fakir merasa siapapun kita, pangkat apapun kita, status sosial apapun kita, sejatinya kita ini adalah sebenarnya tidak pernah dan tidak boleh berhenti untuk turun lagi kepada tabi'ut tabi'in, lalu terus ke ulama-ulama salaf, dan sekarang yaitu ulama-ulama khalaf. Maka sekarang bisa jadi, boleh jadi kita sudah di jumlatil mutaakhirin, sudah di fase-fase akhir yang memang ya sudah jauh dari ulama salaf dulu. Ulama khalaf pun mungkin kita masih bisa berdebat, kira-kira kita ini sudah atau boleh mengklaim sebagai ulama-ulama khalaf apa bukan. Karena ini perlu kita teliti lagi lebih dalam, lebih ilmiah lagi. Tetapi Al-Fakir sendiri menganggap bahwa salah satu yang paling penting kita harus hadirkan dalam keseharian kita adalah bahwa di hadapan siapapun, di hadapan sahabat kita, di hadapan guru kita, di hadapan murid kita sekalipun, saya jadi teringat sebuah nasihat, sebuah kalam dari Abuya Al-Habib Muhammad Al-Walid Abuya bin Muhammad bin Malik Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Santri kita selalu merasa tidak pernah lelah untuk belajar. Kita nggak pernah capek untuk belajar. Kita nggak pernah selalu berusaha lelah dan capek untuk mengambil ibrah dari para guru kita, para kiai kita, para habaib kita yang memang kita cintai, kita kagumi akhlaknya, kita kagumi jalan hidupnya, kita kagumi segala macam dalam langkah mereka. Ini penting sekali menjadi hal yang Al-Fakir harus sampaikan, karena bagaimanapun dengan seperti itu insya Allah dengan selalu merasa diri kita sebagai seorang santri, maka insya Allah akan tercapai sebuah maqam, sebuah level yang mudah-mudahan menjadi impian kita bersama. Apa itu impian kita? Kita akan terinspirasi dengan akhlak baginda Nabi. Akhlak baginda Nabi yang dicontohkan akan sampai kepada sebuah istilah yang disebut dengan kamalul ta'zim wa takrim wa taslim. Ada juga kamalul insaf, dan yang terakhir adalah kamalur rahmah. Apa itu yang pertama? Kamalul ta'zim wa takrim wa taslim adalah bagaimana perilaku kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang usianya kebetulan lebih senior dari kita. Siapapun beliau, maka posisi kita harus betul-betul menjadikan sebagai pribadi yang mengutamakan hal tersebut. Kita berusaha mengimplikasikan atau merealisasikan, yaitu kamalul ta'zim wa takrim wa taslim. Apa itu? Kita hormati beliau-beliau, kita cintai beliau-beliau. Ketika memang mereka pernah menjadi guru kita, kita harus tutup aib. Jika memang kita tahu, harus kita tutup aib mereka, karena kita terhindar yang namanya penyakit-penyakit hati yang akhir malah jadi menjadikan posisi kita kadang-kadang menjadi kurang baik. Kenapa menjadi kurang baik? Karena kita, mohon maaf para kiai, mohon maaf, ini sebenarnya nasihat buat Al-Fakir, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih alim, kita merasa lebih dahsyat, kita merasa lebih segala-galanya. Ini harus kita jaga, karena amal-amal syariat yang kita sudah lakukan setiap hari itu akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, dengan muamalah kita kepada sesama manusia. Akan menjadi sia-sia jika batin kita sedikit saja ada sifat kibir. Makanya saya mendapatkan ijazah dari Mursyidul Habib
Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, sebuah doa yang memang minimal sehari itu saya baca cuma 2 kali minimal, pada subuh dan pada maghrib, agar membuat batin al-faqir selalu berusaha belajar, bukan sudah menjadi bersih, tapi berusaha selalu belajar agar hati ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Sehingga pada akhirnya kita akan sampai ke sebuah level, ke sebuah jenjang yang digambarkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab ada sebuah kitab yang pernah kami kaji beberapa tahun yang lalu dengan guru kami, Allah yarham Kiai Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani MA, salah satu murid pilihan atau murid terbaik dari Al-Walid Syekhuna Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari. Mohon para asatiz, itu saja yang Al-Faqih bisa sampaikan. Mohon maaf sekalian, beri maaf apa yang Al-Faqih sampaikan sejatinya adalah hanya menasihati Al-Faqih sendiri, menasihati diri pribadi Al-Faqih sendiri yang masih jauh dari hal-hal yang ideal. Tapi kita mudah-mudahan selalu berusaha, yang kembali Al-Faqih sampaikan, berusaha selalu menjadi santri, selalu belajar, selalu hormat kepada orang yang lebih tua, kepada yang seumur, dan juga apalagi kepada orang yang lebih muda, yang lebih kecil dari kita, sebagai pengejawantahan dari kamalul ta'zim wa takbir wa taslim, yang kedua kamalul insaf, dan yang ketiga adalah kamalul rahmah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini Allah jadikan orang-orang yang muttaqin, Allah jadikan kita yang keluar nanti pulang ke rumah masing-masing atau aktivitas selanjutnya, Allah hapuskan semua dosa-dosa kecil kita sebanyak apapun, dan kita yang keluar dari majlis maulid ini Allah jadikan batin kita bersih, selamat dari penyakit hati, ghibah, sum'ah, namimah, dan segala macam. Dan kita semua yang hadir pada hari ini dan nanti akan kembali ke keluarga kita masing-masing, mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan segala Allah ijabah segala apa yang menjadi keinginan kita, keinginan apapun kita, termasuk kehidupan duniawi kita, tentu saja dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara maslahatul musalah, kebaikan dan juga kefaedahan ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon maaf, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.